di sini. Walaupun sebenarnya kalau di wilayah eh, general gitu ya, kita lihat anak-anak band kan sekarang banyak bikin lagu religi Iya, betul betul. gitu. Tapi sebenarnya ya kalau buat saya, kalau kalau ukurannya adalah pendengar, itu pendengar musik Islami luar biasa tuh jumlahnya itu. Nah, itu dia. Ini Oh, yang oh. mau kita bahas di ntar nih. Nah, itu dia makanya. Kalau soal album ya banyak juga gitu kan. Kalau Banyak soal loh. TV sering banget kan nongol di TV. Topik itu di Aquarius penjualan itu di atas artis-artis yang lain. Ah, Lewat ya kan, Agnes Monica lewat, ah. kemudian Meli Guslo lewat, nggak ada. Selama sekian tahun itu boleh dibilang Aquarius itu pendapatannya itu berasal dari topik Ois, gitu. luar biasa itu. Iya, sampai saat ini. Makanya sekarang Opik masih dengan Aquarius tapi berbeda ya, tidak lagi dia master license sifatnya. Oh iya. Nggak, minimal kan Ramadan lagu Opi kan muncul lagi gitu kan. Puasa muncul lagi gitu kan. Ya, betul. Dan ada dan momen yang lain, kematian pasti lah tuh ya. Iya makanya. Jadi buat saya Nah, sih sebenarnya itu nggak adil tuh kalau bikin buku musik grup solo yang masuk gitu. ya, apalagi istilahnya musik-musik yang betul-betul dari kayak ada wah yang kali yang kemudian eh, Alat musik semuanya dipakai. Dari segi panggung, oh jangan ditanya musisi panggung. Dari segi fans, oh jangan ditanya. Orang-orang yang ngefans naruh fotonya di kamar, fotonya Mas Gusti bayar itu juga. dulu. Kalau nostalgia itu kan akan ada kan. Yang tahun lalu sebelum COVID itu kan ada nostalgia musik kan di Istora kan. Ya, ya. Nah, dan itu rame gitu. Artinya sebenarnya kriteria tidak memasukkan itu apa Nah, coba? itu dia. Ya, Ini sebenarnya politis. ya, beberapa tahun yang lalu itu Bang Din itu suka ngadain acara kita bikin tuh festival Muharram. Dan di sanalah kemudian saya itu memutuskan untuk merekam UJ. Jadi Ya, waktu dulu saya di acara itu juga boleh dibilang eksperimen. Ketika UJ mau bikin album, waktu itu saya masih tahan. Saya bilang, wah jangan sampai orang apa namanya bilang ke gue nih udah bener-bener udah jadi ustadz, kok tarik lagi jadi artis. Nah akhirnya pada waktu itu saya bikin band dadakan. Pemainnya itu ada Bom, basisnya apa BIP, Oji The Brur, BIP. ya. Saya cabut dadakan. Nah, nama bandnya itu Kun Clan, jadi Kun kayak Kun lah gitu. Nah, UJ nyanyi. Terus itu ternyata mendapat sambutan yang luar biasa, termasuk Pak Din. Bang Din menyambut luar biasa. Nah, baru dari situlah saya berani membuat rekaman selawat almarhum Uje. Itu yang pertama. Jadi ada historicalnya dulu gitu. Sebenarnya kita itu membutuhkan event-event yang seperti ini gitu. Ada cross culture di situ. Iya, betul itu. Oke, mulai ya Yunda. Oke, saya mulai ya, jadi bisa diskusinya nanti di dalam. Udah mulai duluan jadinya. Ini Mas Cilacap Muda atau Mbak Cilacap Muda bisa di saya nge-mute nggak bisa. Oke, sudah siap. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Arul dan Cak Ipin yang sudah menyediakan kegiatan ini, yaitu Malam Minggu Produktif.
Alhamdulillah ini udah yang ke-9 kalinya yang diselenggarakan oleh IMAMU. IMAMU itu apa? IMAMU adalah Internet Marketing Muhammadiyah. Dan terima kasih untuk Mas Agus Idwar Esnada. Ini kalau nama Zoom-nya sih Agus Idwar BPI MUI Pusat. Wah, udah kelihatan ya. Jadi beliau ini adalah seorang musisi dan produser lagu Islami. Dan beliau juga udah terlihat dari nama Zoom-nya. Beliau adalah seorang anggota MUI Pusat dan peneliti Nasyid Indonesia, lalu juga personil Esnada. Nah, saat ini sedang menjalani tesisnya ya, Mas ya? Ya, tesisnya juga tentang lagu Islami gitu. Nah, untuk malam hari ini di tanggal 11 Desember 2021, malam minggu banget ya kan. Temanya adalah media morfosis lagu Islami di medsos, yang mana antara bisnis dan idealisme. Untuk waktu dan tempat, Mas Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Kang Arul, Cak Ipin yang telah menyediakan dan mengundang saya untuk berbicara pada malam hari ini di Insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh sahabat-sahabat sekalian, ya Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa ini dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik tentang sebuah tema. Ya, tema kita ini terkait dengan musik religi sebenarnya, musik religi di Indonesia. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya fokus kita pada kesempatan hari ini. Nah, baik, saya akan memulai. Jadi, ketika kita bicara mengenai musik religi di Indonesia, musik religi ini mengalami berbagai macam mengalami fase dan juga perubahan bentuk gitu. Makanya kenapa di sini kan judulnya kita ambil itu adalah media morfosis lagu Islami di medsos antara bisnis dan idealisme. Nah, seperti juga yang saya alami, jadi terus terang memang saya ini sebagai produser dan juga pelaku musik religi khususnya nasyid di Indonesia. Nah, ini adalah sebagai pionir ataupun penggagas nasyid yang pertama di Indonesia dan berhasil sampai menembus media televisi. Nah, ini merupakan sebuah prestasi yang saya pikir dapat dalam pergerakan dakwah gitu. Nah, hal yang kalah pentingnya bahwa yang namanya lagu religi ini kan lagu adalah namanya yang konten Islami gitu, konten-konten bayan. Kalau kita melihat kepada 4 ya, pertama itu adalah darinya, kemudian adalah musik religi ini juga bagian daripada media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Ya, jadi bagaimana pesan-pesan Islam itu dikemas di dalam senandung, di dalam musik yang dulu itu awal pertama kali saya melakukan itu adalah disebut dengan nasyid. Nah, nasyid memang berbeda ya dengan era nasyid itu berkembang itu di tahun 80-an, akhir 80-an. Nah, istilah nasyid ini waktu itu dimunculkan atau muncul dari sebuah gerakan dakwah tarbiyah yang dimulai di kampus-kampus dan juga di sekolah-sekolah. Nah, nasyid dulu dengan sekarang ini berbeda gitu loh. Maka kita mengapa menyebutnya ini adalah media morfosis. Karena nasyid itu kalau bicara mengenai media morfosis, ya Roger Federer itu mengatakan bahwa media morfosis ini adalah sebuah perubahan bentuk ya, transformasi dari media ya yang berangkat ya dari waktu ke waktu gitu. Nah, transformasi ini sendiri itu terjadi ya di dalam
nasyid sebagai sebuah media dakwah. Nah, makanya kenapa kemudian ya ini bisa kita ambil istilah media morfosis ya, lagu religi. Kenapa? Karena lagu religi itu kemasannya itu sekali lagi ke awal ya, Indonesia. Pertama kali nasyid itu diperkenalkan ya, itu adalah lagu yang dibawakan tanpa alat musik. Ya, tanpa alat musik. Dan kebanyakan ini lagu-lagu dulu yang dapat kalangan aktivis itu mengacu atau kiblatnya adalah pergerakan ya, pergerakan dakwah, pergerakan Islam di Timur Tengah, di Palestina gitu ya, termasuk juga waktu dulu perjuangan orang-orang di Afghanistan. Nah, salah satu yang menjadi saya pikir bagian penting yang mendorong nasyid itu kemudian lebih dikenal adalah hijrahnya Cat Stevens. Kalau Cat Stevens mungkin bukan hijrah ya, mu'alaf ya, lebih dikenal dengan itu. Ya kan, Cat Stevens kemudian menjadi mu'alaf, ya mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. Nah, pada waktu itu dia membuat lagu. Ya, sebelum lagu itu sampai dan terdengar, waktu itu saya masih sekolah di SMA ya, di SMA 4 di Jakarta. Ya, cuman mendengar kabar bahwa Cat Stevens membuat nasyid. Nah, nasyid sendiri waktu itu saya nggak tahu kayak apa sih sebenarnya. Karena yang saya tahu itu adalah Cat Stevens itu membawakan lagu yang Morning Has Broken salah satunya. Ini lagu yang menjadi booming ya, yang menjadi salah satu lagu yang memang mendunia. Nah, bayangan saya nasyid yang dibawakan juga seperti itu. Nah, tetapi setelah saya dengarkan, ternyata sama sekali Cat Stevens tidak menggunakan instrumen. Ya, saya masih ingat judul lagunya itu adalah Afghanistan, The Land of Islam. Gitu. Nah, dia mengangkat kisah perjuangan jihad ya, orang-orang Muslim di Afghanistan waktu dulu melawan tentara Rusia. Ya, salah satu liriknya dibuat Afghanistan, the land of Islam, Afghanistan, the land of Islam, Afghanistan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Nah, gitu. Jadi nasyid itu adalah senandung yang dibawakan dengan penuh semangat. Istilahnya adalah haroki. Jadi nasyid sebagai nasyid haroki atau harokah, pergerakan. Itu yang terjadi di Indonesia ya di akhir tahun 80-an, dan waktu dulu saya masih ingat nasyid pertama di Indonesia adalah nasyid tauhid. Dan ketika nasyid itu sering kali ada konser, pergelaran penuh ya, dan seperti biasa karena ini adalah musung itu pergerakannya tarbiyah, maka penontonnya pun dipisah ya antara yang ikhwan dan akhwat. Nah, itu adalah nuansa nasyid yang pertama kali muncul di Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu ya para penggerak gitu ya, orang-orang yang memang berkecimpung di dakwah memiliki sebuah pemahaman bahwa yang namanya musik itu haram. Sebenarnya pemahaman musik nih oleh teman-teman salafi yang sekarang sudah pernah terjadi. Ya sudah pada sekedar pengulangan sebenarnya. Sudah pernah terjadi gerakan pada waktu itu. Ya, nggak boleh yang namanya menggunakan alat-alat musik. Nah, kemudian ya saya kuliah, ketemulah dengan teman-teman waktu itu di FISIP, kita membuat cikal bakalnya senada. Nah, beriringan ya dengan apa namanya, dengan boomingnya nasyid, pada waktu itu juga muncullah fenomena yang mengglobal ya, dalam konteks perspektif budaya pop, yaitu apa? Musik lagu akapela. Nah, lagu akapela ini adalah lagu yang juga dinyanyikan tanpa alat musik, tapi cara menyanyikannya berbeda dengan nasyid. Kalau nasyid itu kan dengan pakem yang dengan semangat ya, dengan gaya yang
tadi kalau di kita itu mungkin masuknya adalah march seperti itu ya. Nah, sedangkan akapela lebih menekankan pada harmonisasi suara. Nah, tapi ya waktu itu dalam pergerakan tarbiyah ini tidak bisa protes. Kenapa? Karena yang diharamkan adalah musik gitu. Walaupun akapela agak berbeda dengan nasyid, tetapi tetap dia tidak menggunakan alat-alat musik. Nah, disinilah strateginya senada pada waktu itu menggunakan ya jalur atau menggunakan perspektif budaya pop yang sedang berkembang. Jadi karakteristik budaya pop itu yang pertama dia menjadi tren. Menjadi tren itu gini, tren itu secara umum ya, bukan tren menurut orang itu sendiri gitu. Jadi misalkan ada ini sekarang, oh menurut gue ini tren, tapi tidak menjadi sesuatu yang menggejala yang nggak bisa gitu loh. Yang menjadi tren namanya tren itu adalah diikuti oleh semua orang, ya kan? Jadi menjadi acuan yang ada pada saat itu, yang menjadi trending. Nah itu menjadi sesuatu yang memang diminati gitu, disukai oleh khalayak. Itu baru kita bisa sebut bahwa itu adalah salah satu karakter budaya pop. Kemudian karakter lain adalah budaya ini menggunakan media apa? Media yang terkait dengan teknologi, ya media komunikasi, ya TV gitu ya salah satunya yang menjadi barometer. Nah, disinilah kemudian ya makanya kenapa tadi saya di awal mengatakan bahwa Senada adalah pendobrak karena Senada adalah grup nasyid pertama yang bisa muncul di televisi. Nah, kenapa demikian? Karena tadi ya Senada masuk ya melalui atau mendompleng ya budaya pop yang ada pada saat itu, tetapi tidak melupakan ruh pergerakan nasyid itu sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena semakin ke sini kalau saya melihat ya anak-anak sekarang yang berada pada wilayah atau komunitas nasyid, mereka ini terjebak pada kemasan. Mereka kemudian hanya asik dengan tampilan. Sehingga ya hal-hal yang substansi yang menjadi semangat yang menjadi pendorong, menjadi muatan yang dibawa di nasyid itu sendiri seringkali diabaikan. Nah, salah satu contohnya adalah ya kalau dulu yang namanya nasyid itu tidak ada yang namanya liriknya itu bercerita hubungan cinta antara lawan jenis. Itu nggak ada tuh. Orang kan ada pacaran yang dibungkus dengan gaya yang Islami gitu ya. Jadi apa istilahnya itu? Mungkin Aida lebih tahu kali ya. Jadi model ya pokoknya dianggap ya aku mencintaimu. Aku di sepertiga malam aku berdoa kepada Allah agar gimana Allah mendekatkan. Nah, sebenarnya itu kan adalah orang yang sedang jatuh cinta gitu loh dengan lawan jenisnya. Nah, di nasyid waktu itu tidak ada cerita hal-hal yang seperti ini. Ini dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Nah, saya melihat ini adalah ada sebuah pergeseran. Jadi kalau kita bicara mengenai konteksnya adalah media morfosis, yang pertama dari kemasannya itu sudah mengalami sebuah perubahan, ya. Kemudian juga di dalamnya, kalau saya melihat sampai kepada hal-hal substantif juga sebenarnya mengalami perubahan. Nah, kalau kita kembalikan tadi kepada pandangan Roger Federer tentang media morfosis, ya kan? Media morfosis itu kan terjadi, ya itu tidak serta-merta tidak muncul seketika dan tidak bukan merupakan sesuatu yang dimunculkan dalam konteks yang baru gitulah. Artinya morfosis ini adalah sebuah proses koevolusi, ya sebuah proses perkembangan, ya transformasi yang memiliki keterkaitan area satu dengan yang lainnya. Tadi saya bilang keterkaitan antara nasyid ya yang dicontohkan pada zaman Rasulullah dulu, kemudian dikemas pada konteks nasyid yang pada waktu itu muncul dengan gaya harokah. Nah kemudian ya dia juga ciri media morfosis itu adalah
dia memiliki kompleksitas gitu loh. Nah, kayak tadi nih kalau saya bilang ketika terjadi antara budaya dengan budaya akapela, sebenarnya kan ini agak aneh ya. Akapela itu Ayunda, akapela itu sebenarnya adalah budaya Kristiani. Lah iya, dari kapel gitu loh. Itu dari lagu janji di gereja lah gitu loh. Ini dianggap sesuatu yang bisa dikategorikan dalam definisi ataupun wilayah nasyid pada waktu itu. Nah, namun pada awalnya ya ketika senada merubah melakukan sebuah proses mediamorfosis ya dari nasyid yang dengan tampilan gerak kemudian merubah tampilan akapela dengan menekankan pada harmonisasi, itu pun dulu mendapatkan tantangan. Bahkan ada grup-grup nasyid yang harokah itu tidak mau tampil satu panggung dengan kita. Kenapa? Karena dianggap nada itu merusak nasyid yang sudah ada. Sampai kayak begitu. Bahkan ketika kita memproduksi kaset pada waktu itu ya, ada beberapa toko kita tawarin itu menolak. Alasannya apa? Aduh, Afwan ini belum jelas katanya. Coba bayangin. Nah, tapi di sisi lain, kehadiran senada justru ini bisa masuk ke wilayah ya dalam tanda petik dakwah yang lebih luas. Kalau nasyid dengan gaya harokah, peminatnya yaitu adalah para pelajar dan mahasiswa kalangan tarbiyah, mereka memang yang berada pada wilayah pergerakan. Tapi begitu kita menampilkan nasyid dengan gaya akapela, ini luar biasa. Pertama kali kita itu ketemu, saya makanya dalam sejarah di buku saya bikin buku gitu ya, ada bukunya itu tentang sukses berdakwah di jalur musik religi. Nah di sana saya tulis salah satu perannya itu adalah 4 sekawan pelawak nih. Kita kenal 4 sekawan ini ya Mas Komar, Mas Ginanjar, kemudian Mas Eman, nah satu lagi Mas Dery, gitu ya. 4 orang ini ya waktu itu dia diundang di kampus FISIP UI karena FISIP UI ini memang luar biasanya kegiatan itu banyak sekali gitu ya. Nah pada waktu itu bulan puasa kita tampil di hadapan mereka. Nah mereka tertarik. Nah dari situlah kemudian mereka mengajak kita untuk tampil interview di Radio SK. Nah, di sana mereka kemudian menyebut kita itu nasyid senada ini dengan sebutan musik debacot. Karena apa? Hanya menggunakan debacot atau congor. Yang bahasa Betawinya itu congor atau bacot itu hanya menggunakan mulut doang. Nah, tapi dari sana kemudian ya kehadiran senada sungguh sangat luar biasa. Bahkan kemudian kita bisa tampil di media televisi, ya kemudian syuting setiap maghrib itu saya masih ingat video kita di setel waktu itu di Antv. Dan salah satu puncak yang menurut saya apresiasi dari masyarakat itu ketika kita waktu itu diundang untuk mengisi acara gatheringnya Republika. Itu sungguh sangat luar biasa. Setelah kita membawakan 2 lagu, kemudian Pak Parni Hadi berdiri kemudian memberikan standing applause dan diikuti oleh semua. Wah itu, dan setelah itu kemudian senada besoknya kalau salah ditulis oleh Republika hampir 1 halaman itu penuh mengulas tentang dakwahnya kita. Nah itu yang terjadi pada saat itu. Nah kemudian seiring perkembangan waktu ternyata ya kemasan model akapela ini seiring juga dengan perubahan budaya pop yang ada tenggelam. Nah, disinilah kemudian menjadi PR kita sekarang ini adalah bagaimana ya mengubah, melakukan proses mediamorfosis terhadap musik religi, ya tidak lagi seperti apa yang pernah terjadi pada saat waktu itu. Itu anggaplah tadi kalau sama Kang Arul bilang itu adalah nostalgia.
Tapi nostalgia ini telah membuat sebuah catatan emas bahwa nasyid ini pernah menjadi budaya ataupun menjadi salah satu musik media dakwah yang cukup efektif. Dan bahkan boleh saya garis bawahi, hadirnya Opik, hadirnya Debu, karena saya memproduseri pada waktu itu, ya, lantaran gelombang nasyid yang muncul pada saat itu. Makanya Opik tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari perkembangan nasyid yang ada di Indonesia. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian berhenti sampai di situ aja. Justru tantangan kita sekarang, karena kalau kita kembali lagi ya dalam konteks budaya pop itu kan selalu menempel dengan media yang ada pada saat ini. Sebenarnya apa sekarang yang diminati atau yang menjadi booming, yang menjadi tren? Gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan dengan sebuah lagu Aisyah. Tahu Ayunda ya? Apa uniknya lagu Aisyah itu? Waktu itu ini juga menjadi jurnal yang saya tulis ya, dan sudah keluar jurnalnya. Keunikan lagu Aisyah ini adalah ternyata lagu Aisyah ini menjadi fenomena yang belum pernah terjadi di channel YouTube, di mana ada 7 video ya itu menjadi trending berurutan, 4 berurutan, 2 diselingi sama yang lain, kemudian disambung lagi yang dan ini belum pernah terjadi ya, video lagu yang trending sebanyak itu ya di channel YouTube ya kan, ya itu pada satu waktu. Nah, dan itu dinyanyikan oleh orang beda. Nah, yang uniknya ternyata lagu Aisyah ini adalah lagu yang berasal dari lagu pop yang dibuat oleh grup band asal Malaysia, Projector Band namanya. Nah, Projector Band waktu bikin lagu itu sama sekali nggak meledak, nggak muncul. Nah, kemudian ada yang namanya Mr. B, orang Malaysia juga, kemudian merubah lirik dari lagu Projector Band tadi ya menjadi lirik Aisyah yang sekarang kita dengar. Nah, waktu dia menyanyikan itu juga tidak booming, nggak naik sama sekali. Nah, disinilah saya melihat bahwa kita memiliki potensi, kita memiliki peluang, kita memiliki talent yang luar biasa. Kenapa? Begitu lagu Aisyah dinyanyikan oleh talent-talent dari Indonesia, salah satunya adalah Anissa Rahman, ya, kemudian Syakir Daulay, kemudian Awi Fika, ya, itu semuanya naik. Das. Padahal pertama lagu itu bukan lagu dari kita, lagu istilahnya yang mungkin sudah menjadi sampah, sudah tidak terdengar lagi, kemudian bisa menjadi trending di channel YouTube. Bayangkan, artinya apa? Potensi lagu religi ini memiliki potensi dan peluang serta pasar yang sangat luas. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai lagu religi, pasti kita tidak bisa terlepas dari konten, dari message-nya, dari pesannya. Kemudian kita pun tidak bisa terlepas dari penyanyinya, dari dai-nya, dari siapa yang menyampaikannya. Gitu. Dan kita pun tadi tidak terlepas dari mad'unya, siapa kemudian yang mendengarkannya, apa ketika orang mendengarkan itu. Nah, jadi inilah yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita kembali ya ke konteks bicara mengenai transformasi media morfosis, ya, nasyid sebagai sebuah media dakwah, artinya menurut saya ini memang sudah selayaknya dan sudah seharusnya untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita hanya bernostalgia, hanya kemudian berpikir dulu lo pernah, itu tidak akan bisa mengulang kembali. Ya kan? Nah, sekarang ini adalah dituntut kreativitas. Dan saya yakin ya, kita memiliki talent, kita memiliki pelaku musisi yang sungguh sangat luar biasa yang sebenarnya bisa menjadikan lagu-lagu religi ini
ya menjadi apa sih, menjadi konsumsi keseharian. Kenapa? Karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ingat, ketika waktu dulu saya memproduksi opik, ya waktu itu saya keluar dari Senada 2002, kemudian saya masuk ke label, tujuan saya hanya satu, bagaimana menjadikan lagu nasyid ini sejajar dengan lagu pop. Dan alhamdulillah ketika waktu itu saya sebagai produser mengajak Opik untuk bernyanyi. Opik itu adalah penyanyi rock yang dulu rambutnya gondrong, jangkis banget, ya kan? Sempat saya tawarin untuk bernasyid, dia menolak. Kenapa? Dia bilang, gila lu masa gue rocker nasyid sih, kesana jadi kayak turun derajat gitu lah ya. Tapi akhirnya dia mau menyanyi karena waktu itu karena terdorong oleh memang butuh juga kali ya. Dan waktu itu spontan saja saya memintakan dia untuk membawakan lagunya Kiai Kanjeng, Tombo Ati, dengan kemasan yang telah disesuaikan gitu, tidak lagi dengan Kiai Kanjeng dengan gamelannya, tetapi lebih umum sehingga bisa didengar oleh khalayak banyak. Dan ternyata di situ membuktikan bahwa Opik berhasil, dan alhamdulillah ya jalannya sekarang ya udah jalannya di situ gitu. Nah, saya pikir ini mungkin pembukaan dulu dari saya untuk menjadi bahan diskusi kita. Ya, silakan kepada teman-teman. Saya pikir untuk kita saling memperkaya hasanah kita dalam berdiskusi pada malam hari ini. Sementara itu dulu Yunda. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Nah, itu tadi Bapak-bapak, ini terpantau tidak ada ibu-ibu ya. Ini saya cantik sendiri ya. Tadi banyak banget ya. Tadi dijelasin juga dari Mas Agus itu, nasyid itu awalnya adalah senandung yang dibawakan dengan semangat gitu kan. Terus juga semakin kesini kemasannya itu mengalami perubahan, dan sultannya juga mengalami. Nah, menurut Bapak di sini gimana nih? Atau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Saya beri waktunya nih, yang mau bertanya silahkan. Oke, belum ada ini kayaknya Mas Agus ya. Mas Agus masih di ini, di mic-nya masih off. Oh ya. Mbak Yunda ini juga ada, ini salah satu pelaku seni nasyid juga, ini Mbak Kendi, dia juga di Jogja ini tinggalnya beliau. Oh, ini Mbak ini berarti. Halo Mbak Kendi. Saya nggak sendirian ini yang perempuan. Ini saya lihat tuh mas-mas semua. Halo Mbak Kendi. Wah, Mbak Kendi kalau lagi di Jogja boleh nih kita monkey bareng dia. Atau saya nyamperin nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada, ya Kang Arul, gimana Kang Arul? Mau mempertegas saja, Mas Agus. Kayaknya belum dijelasin deh tuh, karena musik nasyid itu kan kenapa dianggap kayak terpinggirkan ya? Kayak terpinggirkan karena kadung dikooptasi oleh salah satu partai politik gitu kan. Jadi ada asumsi bahwa yang penggemar musik nasyid itu anak-anak likoan, anak-anak ini atau anak rohis gitu. Meskipun kebelakangan akhirnya kan semua yang tidak anak rohis dan tidak anak likoan mulai menyukai itu gitu. Yang diskusi kita sampai jam 4 subuh itu. Ya. Nah, jadi begini, memang ini kan memang pergerakan nasyid ini mengikuti pola pergerakannya tarbiyah. Nah, dulu tarbiyah itu kan tidak membentuk partai ya. Ketika kemudian membentuk partai yang menjadi PK, kemudian PKS, ya, maka mau tidak mau di awal itu nasyid ini seolah-olah menjadi underbow-nya, gitu loh, menjadi underbow-nya partai, gitu loh, ya PKS. Nah, tapi perlu digarisbawahi, memang karakteristik antara pelaku nasyid di Jakarta, contoh ya, di Bandung, contoh dengan Bandung beda. Yang lebih kental terasa warna pergerakan dalam tanda petik adalah kepartaiannya itu di Jakarta. Di Bandung, pelaku-pelaku nasyid itu lebih umum. Oke, itu pertama. Kedua, nah ini juga sebenarnya sebuah kritikan dari saya bahwa ketika dulu sebelum era kepartaian,
nasyid ini menjadi menu utama ketika ada dakwah dimanapun, gitu ya. Itu nasyid selalu menjadi menu utama dikedepankan untuk apa? Pertama untuk membakar semangat ya para jamaah, audiens yang hadir. Kemudian yang kedua juga menjadi salah satu hiburan. Nah, ketika yang namanya tarbiyah kemudian bergeser menjadi partai, ya kan kalau kita bicara partai kan kita bicara pasti bagaimana mengumpulkan suara sebanyak-banyak. Nah, apa akibatnya? Efeknya adalah yang tadinya nasyid ini menjadi menu utama, kemudian bergeser. Siapa yang menggeser? Yang menggeser adalah band-band papan atas. Kenapa demikian? Ya karena dianggap band-band ini sudah memiliki massa. Ya contoh misalkan Gigi yang menjadi sering diajak gitu. Kalau saya melihat secara personal, saya kenal lah dengan personal-personal yang ada di sana. Mereka ikut misalkan ke partai bukan kemudian dia menjadi pendukung partai. Mereka profesional. Makanya saya dulu sempat bilang bukan menjadi yang terjadi adalah ya yang mempengaruhi justru Gigi yang mempengaruhi partai tersebut, sehingga kalau saya bilang jadi PKS itu kegigi-gigian gitulah kira-kira. Ya, yang berharap masanya kemudian ikut, loh, nggak otomatis kemudian band-band besar itu kemudian begitu dia tampil semua masanya menjadi pendukung, nggak demikian. Nah, akhirnya apa? Ketika band-band papan atas ini kemudian di mana-mana akhirnya menjadi menjadi hiburan, jadi menu utama, otomatis yang namanya nasyid terpinggirkan. Nah, jadi disinilah kemudian dalam buku itu saya kritik, ya kan? Dia yang mengangkat nasyid, kemudian dia juga yang memupuskan nasyid itu. Kenapa? Karena setelah mereka berubah menjadi partai. Dan terus terang ini saya pernah sempat ngomong, jadi waktu itu kan gini, Kang Arul, ini sebenarnya agak emosional sih. Waktu itu saya melihat ada konser Power Slave. Yang ngundang itu adalah Pak Ganjar, ya, sebagai gubernur ya Jawa Tengah ya. Itu sangat luar biasa. Bahkan dia itu di dalam testimoninya dan iklannya itu betul-betul Pak Ganjar itu membaur, menyatu, betul-betul menjadi fansnya Power Slave. Dan dia tahu lagu-lagunya. Nah, jadi saya melihat ya sebenarnya ya orang-orang yang memiliki ya posisi ya itu kan bisa menjadi endorse yang bisa mengendorse sangat luar biasa terhadap apa yang dia sukai. Makanya setelah itu kemudian saya kirimkan tuh ke beberapa ke salah satu gubernur, kemudian juga wali kota yang latar belakangnya partai yang tadi saya bilang. Saya cuma bilang, lihat dong, Pak Ganjar itu luar biasa loh. Ya kan? Dia betul-betul menyukai yang namanya metal, musik metal. Ya kan? Nah, kemana nih para tokoh yang dulu menyukai nasyid? Ya, di mana mereka sekarang berada? Nah, ini sebenarnya sebuah kritikan yang saya sampaikan. Artinya, kalau tadi sampai oleh Kang Arul memang betul bahwa pergerakan ini yang memunculkan, kemudian pergerakan pula yang kemudian memupuskan nasyid tadi itu saya tulis di dalam buku yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu sedikit tambahannya. Silakan dari yang lain. Gimana nih Kang Ahrul? Apakah dari Kang Ahrul ada feedback atau ada tambahan? Teman-teman yang di sini. Saya pikir bagus juga. Cuma memang kalau kita melihat dari sistem sosial politik gitu kan, ketika kita membahas nasyid kan memang perlu diakui gitu bahwa captive market atau curug pasarnya memang di kalangan kampus ya Mas Agus ya lebih banyak gitu loh.
tapi banyak di kalangan kampus, bahkan sebagai salah satu saksi sejarah. Kenapa dibilang saksi sejarah? Karena saya bekerja di salah satu media Islam, itu saya melihat memang terlalu banyak grup-grup nasyid yang memang muncul-muncul di kampus gitu loh. Bukan hanya di Jawa gitu, di Kalimantan, di Sumatera gitu. Saya melihatnya memang ya pergerakannya yang memang sangat luar biasa gitu. Ini karena ada ngamen, saya off dulu deh. Saya mungkin mau nambahin ya, sebenarnya tuh grup-grup nasyid itu lewat. Gimana Kang Aul? Oke, saya mau kasih info aja kalau misalnya sebenarnya grup-grup nasyid itu bukan hanya ada di kampus, mungkin di kampus juga ada, apalagi lebih meriah gitu kan. Tapi di sekolah-sekolah itu banyak banget, dan itu nggak hanya sekolah-sekolah negeri, tapi sekolah-sekolah Muhammadiyah pun juga punya grup-grup nasyid, kurang lebih seperti itu. Dan sampai sekarang loh itu, Ayunda. Ya, nah jadi gini, mungkin sedikit saya ingin tambahkan, itulah perbedaan antara nasyid di Indonesia dengan di Malaysia. Ya, ada perbedaan yang sangat signifikan yang menjadi sebuah karakter, dan kenapa kemudian nasyid Malaysia itu lebih advance, lebih berkembang. Yang pertama, dari pendekatan. Kalau di Indonesia, pendekatannya itu adalah ideologis. Kalau di Malaysia itu pendekatannya kultural. Kenapa saya bilang kultural? Pertama dari bahasa Melayu, tampilannya Melayu banget. Sampai saya juga bilang mukanya Melayu banget juga. Nah, kemudian itu tadi dari pendekatannya. Satu Indonesia adalah ideologis, yang ke Malaysia kultural. Nah, jelas kultural akan lebih mudah, lebih fleksibel ketika menghadapi benturan, menghadapi perkembangan. Nah, pergerakan di Malaysia, di Indonesia itu melalui tarbiyah, kalau di Malaysia itu melalui pergerakan Arkom, Darul Arkom. Nah, pergerakan Darul Arkom ini itu pergerakan yang sangat masif pada waktu itu, dan bahkan banyak kalangan profesional dan pengusaha yang ikut dalam gerakan Arkom. Inilah yang membedakan. Kalau nasyid di Indonesia, lokomotifnya adalah pelajar dan mahasiswa. Kalau di sana itu adalah orang-orang profesional, para profesional dan para pengusaha. Jadi banyak di antara mereka orang-orang yang di perusahaan rekaman, industri musik yang kena dengan dakwah Arkom, kemudian ibaratnya adalah membalik telapak tangan. Industrinya sama. Gitu. Jadi mereka ini adalah pelaku-pelaku industri. Lah kalau kita bukan. Para pelaku di Indonesia ini para munsyidnya gitu, itu ya sama sekali tidak jauh dari dunia industri. Nah, Senadalah yang pertama kali mengawali dengan siapa? Dengan bekerja sama dengan Kang Dwiki Darmawan. Masuk kemudian ke jalurnya Blackboard. Label bukan indie label ya, major label. Nah, sedangkan di Malaysia ya melalui Warner. Nah, Warner ini kebetulan yang waktu itu pegang namanya Rudy Ramawi sebagai managing director-nya. Nah, dia pindah ke Indonesia. Disinilah dia mengajak saya join di bawah payung yang namanya Aquarius Musik Indo, dan kita membuat situ salah satu divisi yang khusus membuat lagu nasyid ya, namanya Nada Hijrah Forte Entertainment. Dengan tujuan satu waktu itu, Rudy ingin membuat seperti raihannya waktu di Warner Musik Malaysia. Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Dengan keluarnya Debu, Opik, dan UJ. Tiga ini menjadi ikon musik religi yang kita produksi di Aquarium. Jadi memang pada dasarnya, kenapa nasyid ini lama ataupun perkembangannya seolah-olah stagnan? Kenapa? Karena memang beda pelakunya gitu loh. Mereka di kalangan profesional, ya kita dengan yang kalangan aktivis yang demo gitu. Yang nggak tahu yang namanya dunia industri. Nah, jadi ini menurut saya itu perbedaan yang sangat signifikan yang menyebabkan juga kenapa tadi di Malaysia sampai ada anugerah nasyid Malaysia. Kenapa? Ya karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi industri gitu.
Wow, keren banget ya Mas Agus ya. Tapi gini nih Mas Agus, kan saat ini tuh kebanyakan teman-teman yang punya band sendiri itu kan jarang nih yang menyentuh label. Dikiranya label itu bakal mahal dan lain-lain. Pasti langsung bikin channel sendiri, terus diviralin gimana caranya ini harus viral kayak gitu kan. Menurut Mas Agus kalau yang seperti itu gimana nih? Apakah dari masih di unmute Mas? Sorry. Saya ingin menyapa dulu di sana Pak Arifin nih. Pak Arifin ini salah satu ini dia direktur Basnas. Wah. Halo Mas Arifin, assalamualaikum. Nah, jadi gini Ayunda, nah inilah yang membedakan sekarang. Kenapa kemudian kita berbicara dalam konteks pada saat ini? Sekarang boleh dibilang jalur orang untuk memperkenalkan musik religi itu tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh hanya melalui major label, sekarang enggak. Sabian dari mana? YouTube, dari channel YouTube. Betul. Ya kan, dia membuat sendiri. Kemudian tadi yang saya bilang itu Syakir Daulay, kemudian juga Anissa, itu dari channel dari YouTube. Nah, artinya sekarang ini peluang orang itu jauh lebih besar dibanding yang dulu. Nah, cuma sekarang itu dia nih. Nah, inilah salah satu yang mau kita bicarakan juga. Mungkin Kang Arul bisa memberikan masukan. Yang namanya media morfosis salah satu adalah kompleksitas. Nah, kan cara kerja algoritma ini kita nggak tahu. Kok dia bisa tahu gimana sih ceritanya gitu? Bisa menjadi trending. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya kita itu susah untuk menerka-nerka. Nah, makanya di sini diperlukan sebenarnya adalah orang-orang juga yang paham bagaimana media itu, sistem ini nih bekerja begitu. Gimana nih, Kang Arul? Nah, ini tantangan nih. Malah saya menantang kalau itu Kang Arul, kenapa nggak kita bikin aja publishing sendiri? Gitu. Kalau setahu saya nih ya, sambil menunggu Kang Arul nih, Mas Agus. Kalau setahu saya dulu kan saya juga pernah di radio, yang mana itu radio entertain, yang mendistribusikan lagu-lagu yang biasanya ada penyanyi-penyanyi baru, itu mengeluarkan single terbaru itu biasanya lewat radio. Tapi juga ini saya ambil contoh satu, nggak apa sebut merek ya. Misal Tiara Andini nih mengeluarkan sebuah lagu nih. Nah itu biasanya tuh ada nih buzzernya Tiara Andini di Instagram itu meramaikan Instagram radio saya, radio kami gitu. Nah, jadi, jadi itu serentak. Jadi ketika di radio itu buzzernya juga serentak tuh untuk minta request dan lain-lainnya untuk diputarkan lagunya Tiara Andini ini, dan akhirnya bukan hanya trending di YouTube saja tapi juga di radio dan di Twitter gitu akhirnya. Itu. Nah, jadi itu kayak ada sebuah kesadaran kolektif ya. Betul. Ada sebuah kesadaran kolektif ya untuk bersama-sama memviralkan. Betul. Nah, pertanyaannya dari mana kemudian muncul kesadaran kolektif ini? Dari mana munculnya para fans, para netizen yang memang menjadi penggemar? Kalau menurut saya ini harusnya Kang jawab nih. Nah, sekarang gini loh, kalau saya melihat anak-anak milenial sekarang tuh lebih fair. Contoh almarhum Didi Kempot, ya. Siapa yang memberikan gelar dia adalah Master of Broken Heart. Master of Broken Heart kan? Siapa sekarang? Artinya sekarang itu kalau dia suka, dia akan lihat itu, dia akan tonton itu, dia akan like itu. Nah, sebenarnya yang lebih pas ini menjawab ini adalah Kang Arul nih, bagaimana kemudian kompleksitas media ini bisa mendukung begitu. Silakan nih Kang Arul udah bisa ini belum? On mic. Ini kayak narasumbernya dua jadinya, emang bener sih. Kalau saya kan memberikan gambaran bagaimana dari sisi produksi ya, dari sisi produknya. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, tapi ketika bicara dari sisi media, nah ini harus orang yang memiliki kapasitas. Betul. Kapasitas apa itu?
Ini Kang Arul, jadi gimana? Kenapa kan media ini kan saat ini lagu penyanyi saat ini anak muda sekarang itu kalau mau menyanyikan lagu Islami atau menaikkan lagu-lagu Islami itu tidak perlu pakai label gitu kan, langsung trending aja gitu. Itu kompleksitas medianya gimana nih Kang Arul? Kok bisa trending gitu kan? Nah, kalau saya melihatnya malah begini Kang Agus ya, artinya musik Islami itu sebenarnya agak ambigu juga ya. Karena persoalannya pertama gitu bahwa dikatakan musik Islami itu tidak sekadar syairnya yang mengandung kebaikan dalam konteks Islam, tetapi penyanyinya dan latar belakang pertimbangan serius gitu. Jadi banyak melihat pun mengeluarkan lagu-lagu Islami gitu kan. Dan itu nggak begitu ini juga gitu loh. Nggak begitu bukan nggak diterima ya, artinya nggak begitu juga dikenang oleh orang gitu loh. Kemudian juga banyak banget ya bahkan pernah jandanya penyanyi pemain sepak bola tuh yang artis yang kita tahu selama ini dia seperti itu bikin lagu Islami juga gitu kan. Jadi buat saya yang unik buat saya itu seperti itu gitu. Jadi penetrasi yang sangat luar biasa dari sekadar syair lagu dan segala macam dan momen. Kalau saya melihat Opik momennya jelas. Ya. Kalau buat saya pribadi Opik momennya jelas di mana Nasid sebagai sebuah pergerakan politis segala macam udah mulai turun, udah mulai rada hilang. Tiba-tiba muncullah Opik dengan yang rada pop yang bisa diterima oleh si pendengar gitu kan. Dan itu momennya dapat gitu kan. Nisa Sabian juga momennya dapat, masih muda, cute, SMA gitu kan, nyanyi lagu yang secara beatnya itu enak gitu kan. Jadi buat saya ketika memang ada buzzer dan memang salah satu buzzer yang diundang oleh Mbak Ayunda itu memang salah satunya ya beberapa anak buah saya Mbak Ayunda untuk ngebuzzerin. Oh iya, oke. Jadi memang realitasnya memang algoritmanya seperti itu. Ketika diperbincangkan di media sosial, orang akan merasa oh ini gitu loh. Oh ini meledak lagu Islami segala macam, tapi tetap nggak akan bertahan. Buat saya melihatnya seperti itu. Jadi ketika memang tidak dari kawah dan dari di muka punya relasi pergerakan keislaman, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk nongol seperti itu akan menjadi menarik. Makanya kasus Opik buat saya sebenarnya sangat menarik, bahwa yang di awalnya tidak dikenal di pengajian-pengajian gitu kan, yang awalnya memang rocker banget ya Mas Agus ya, tiba-tiba joget masuk musik Islami dia sangat dikenal, itu luar biasa gitu kan. Nah buat saya sih memang itu menjadi pertaruhan media morfosis, betul kata Mas Agus ketika kita banyak berdiskusi gitu loh, bahwa selama ini Nasid seperti ini eksklusifnya terlihat, kemudian mulai penetrasinya udah mulai ngepop, mulai agak sedikit visualnya ketika dibikinin video juga bagus. Kasus-kasus seperti Maher Zain dengan segala macam itu kan udah mulai terlihat tuh secara internasional gitu kan. Tapi tetap aja ketika kita berbicara Maher Zain sendiri, orang akan melihat di luar negeri itu latar belakang Maher Zain itu seperti apa. Di Indonesia juga ketika dia tidak punya komunitas jaringan Islam, siapapun yang menelurkan lagu Islami itu akan tenggelam gitu. Budi Doremi pernah mengeluarkan lagu Islami. Satu-satunya grup band yang Virgon pernah. Kemudian apalagi pernah banyak banget Fadlin itu Fadlin atau Fatih? Fatin. Fadli juga Fadli. Atau Fatin ketika tangan dan berkata, atau Ica Mirza seperti Nabi gitu kan. Nah buat saya tetap Wali pun ketika dia mengeluarkan lagu Islami tetap udah selesai gitu. Satu-satunya yang buat saya tetap bertahan ya Gigi gitu kan.
Gigi tuh berapa kali didengerin, oh kok nongol lagi Gigi ya, lagunya Gigi meskipun dia satu album tapi nggak bisa banyak semua. Jadi buat saya yang unik dari musik Islami itu bahwa tidak sekedar syair, tidak sekedar ini, tetapi belakangnya juga akan ikut. Tapi ada kasus unik Mas Agus, pengecualian Nisa Sabian. Ketika ada case dianggap dianggap itulah pokoknya. Tapi tetap kok lagunya Nisa Sabian tuh tetap naik gitu, tetap jutaan. Kemudian sampai sekarang bertiga juga tetap ini gitu. Jadi buat saya menariknya itu pertaruhannya buat saya tetap sama seperti pertaruhan penyanyi biasa, sama seperti pertaruhan grup band biasa. Makanya saya sangat kecewa ketika Mas Agus bilang ada 2 generasi, 2 dekade ya. Lah di buku itu nggak masuk gitu loh. Ya, ini nih. Masuk. Saya sangat kecewa banget gitu. Nah itu buku 2 dekade karena mungkin kesalahan saya waktu mau tidak membuka karena mau membuka plastik di Gramedia gitu kan. Kalau tahu kan saya udah mulai kesel duluan. Jadi buat saya pertaruhannya di situ gitu kan. Minimal buat saya di bulan Ramadan musik Islami akan pakai lagi gitu. Ya. Jadi menurut Kang Arul ini lagu Islam itu harus ada back-nya itu ya Mas ya, ada backingannya. Jadi kayak ada dari organisasi mana atau dari mungkin gini ya, saya bisa nambahin sedikit, bukan nambahin sebenarnya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Arul tadi. Jadi gini Ayunda, kenapa Opik kemudian menjadi legend? Karena Opik itu adalah singer-songwriter. Dia penyanyi dan penulis. Nah, jadi orang-orang yang bisa bertahan itu adalah orang yang memiliki karya. Kalau hanya menyanyikan karya orang lain, cover, itu sulit ya. Nah, kalau Nisa Sabian, itu kan sholawat beda ya. Nggak ada orang bikin sholawat baru. Sholawat ya dari dulu ya sama. Itu aja. Cuman bagaimana kemudian sholawat itu di-repackage dengan musik yang berbeda-beda, dengan senandung yang beda. Artinya, kalau kita membahas hasanah sholawat, itu berbeda dengan kita membahas tentang orang yang memiliki kemampuan untuk membuat lagu. Gitu. Karena beda banget gitu loh. Nah, kalau model kayak Opik, dia singer-songwriter. Nah, tadi jadi saya mungkin menambahkan tadi, ya di samping memang dia memiliki basis, karena gini, waktu saya pengalaman pertama kali dengan Opik ya, Opik itu dulu waktu pertama kali nyanyi, dia pun bingung. Ini gue harus pakai baju apa? Nah, kalau saya kan berpikirnya simple. Dia bilang gini, wah, lu kan nyanyi lagu Tombo Hati. Lagu Tombo Hati ini kan lagunya wali. Para wali gitu ya, Sunan Kalijogo. Ya lu pakai sorban dong, kira-kira gitu. Ah gila lu pakai sorban. Dia masih ada buntut, ya mohon maaf, rambut itu dulu. Jadi kalau dia pakai sorban, buntutnya diumpetin dulu. Dan saya ajak waktu dulu ke komunitasnya Ustadz Arifin Ilham, ke komunitasnya Aagim. Nah, disinilah kemudian saya melihat bahwa komunitas itu sungguh sangat luar biasa. Kiai-kiai kita itu sangat terbuka gitu loh. Ya, sangat inklusif. Dengan apa? Dengan tampilan-tampilan, dengan produk-produk yang ada, ya, produk-produk religi tersebut. Nah, tapi memang ya memang harus ada ini juga nih. Kalau kan waktu dulu yang namanya penyanyi itu masih sensitif ya, kalau penyanyi perempuan ya. Apalagi untuk tampil di jamaah gitu kan. Nah, kalau model Sabian ini masuknya kenapa? Karena kategorinya dia adalah gambus gitu loh. Artinya musik religi tapi kategorinya lebih umum. Nah, kalau dulu nasyid itu kan ada pakemnya dulu yang namanya nasyid perempuan, waduh, susah banget untuk bisa tampil gitu. Nah, tapi di sisi lain kan tadi saya bilang bahwa yang namanya seni ini kan luas, ya. Artinya kita tidak hanya berpijak pada pakemnya nasyid. Nah, ternyata muncul juga musik religi, ya kan, dengan genrenya gambus, gitu ya, dengan Sabian gitu muncul dan ternyata berhasil dan digemari. Nah, jadi seperti itu. Memang betul kata Kang Arul bahwa harus memiliki basis. Kalau Sabian kan basisnya adalah gambusnya. Jadi komunitas gambusnya.
Jadi orang-orang yang para pecinta gambus itu, walaupun Sabian sendiri sebenarnya enggak, mungkin kalau dari sisi kemasan musik sudah tidak bisa dibilang gambus lagi ya. Iya, lebih ke Ya, pop. karena Betul, iya udah betul, ngepop betul. banget. Tapi karena pelaku-pelaku mereka itu adalah dari dunianya gambus, nah ini yang tadi itu ikatan primordialismenya itu jadi ada gitu. Ini yang penting ya tadi Kang, seperti Kang Arul sampaikan. Iya, betul, betul. Oke, Tapi kan wow. bukan berarti tidak ada grup nasi cewek kan, karena Asma Nadia kan pernah nelurin album tuh sama grup UI-nya kan. Oh iya Kang, tapi tampilan mereka kan jarang di tempat-tempat yang umum. Biasanya Iya. kalau grup musik cewek itu tampilnya di komunitas para akhwat gitu. Tapi ini, wah ini saya mau kasih bocoran nih. Nah ini kalau di sekolah saya dulu itu ada yang namanya ekstrakurikuler, ini Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah ada yang namanya ekskul nasyid, dan banyak, dan di Surabaya itu aktif ada yang mengadakan tiap bulan-bulan Januari di mall-mall Surabaya itu, selain dai, lomba dai, juga ada yang namanya lomba nasyid. Itu di mall, masuk mall. Dan itu banyak perempuan, grup-grup perempuan yang nasyid. Gitu. Ya sekarang memang sudah lain, beda dengan dulu. Sekarang sudah terbuka. Ya. Ya kan dulu, kalau dulu kan memang ketat banget ya antara ikhwan dan akhwat. Iya. Ikhwan dan akhwat. Kalau ikhwan itu singkatan dari menawan. Oh gitu. Kalau akhwat, gawat. Kalau sahwat. Tapi Mas Agus bisa nggak ya kita bikin sebuah kriteria ya, karena kan tadi kan belum dijelasin tuh secara ini kriteria nasyid atau musik Islam, atau beberapa orang menyebutnya musik Islami gitu. Karena dari kekhawatirannya si Opik, kayaknya dia sendiri mikirin gue pakai baju apa, artinya memang sudah tertanam gitu di benaknya bahwa musik Islam itu ya minimal koko lah gitu kan, minimal pakai sorban atau apa gitu, jadi penciri khas gitu. Karena kalau ciri khasnya musik kompang sudah banyak juga dipakai kan oleh grup musik tahun-tahun 70, tahun 80-an juga udah dipakai gitu. Dari segi nada ya kita cuma punya 7 tangga nada kan itu. Jadi begini ya, kalau mengenai sekarang kan kita bicara mengenai batasan definitif atau definisi. Nah sebenarnya nasyid itu sendiri sekarang ini bukan genre. Gitu. Karena sekarang dengan perkembangan tadi ya, proses media morfosis, ada nasyid dengan kemasan rap, ada nasyid dengan kemasan rock, ada nasyid dengan kemasan Melayu, ada nasyid dengan kemasan akapela. Lah, yang rock segala macam tadi itu adalah genrenya. Sedangkan nasyid itu adalah sebuah sebutan. Untuk apa? Untuk menstempel, membranding bahwa lagu-lagu yang dibawakan itu adalah lagu-lagu yang bernafaskan Islam. Begitu. Sekarang seperti itu. Nah, kalau dulu lebih jelas. Dulu yang namanya nasyid itu adalah lagu yang dibawakan tanpa alat musik. Selesai udah. Nah, tapi karena kemudian perkembangan kesininya semakin meluas, gitu ya, semakin kompleks, gitu ya, dan juga orang-orang yang terlibat di situ juga bukan hanya orang dari dunia yang memang mereka nyemplung berangkat dari dakwah sebelumnya, jadi dari masyarakat umum. Karena gini, banyak juga para penyanyi biasa ya, dalam penyanyi pop. Nah ini yang kalau saya lihat fenomena di beberapa daerah, terutama di Bandung. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak kasar. Mereka yang kalah bersaing di dunia pop masuk ke nasyid dengan harap apa? Bisa eksis di situ. Salah ya, nggak salah sebenarnya. Nah cuman bagaimana kemudian sebenarnya para pelaku nasyid inilah yang kemudian membentuk, sama kayak saya, mohon maaf, membentuk Opik. Loh, Opik itu kan bukan dari wilayah ranah religi kan? Gitu. Opik dari ranah pop, kemudian tak paksa gitu loh. Pola-pola yang ada sampai cara Opik berpakaian. Nah sehingga Opik nggak bisa lagi nyanyi ngerok itu, walaupun dia kangen. Di studionya banyak kalau saya lihat masih hasanahnya, dia menyimpan segala macam. Nah, termasuk Opik yang membuat lagu Dialova yang dinyanyikan oleh Once. Saya kecewa banget. Di sini Once
ya sekali lagi dapat salah satu penyanyi, dan Once mendapatkan penghargaan ketika menyanyikan lagu Dialova di Malaysia. Jadi Dialova itu adalah lagu yang dengan penghargaan dengan kategori lagu terbaik. Tuh. Siapa yang membuat? Opik. Nah, ketika Opik yang menyanyikan lagu Dialova, nuansanya, rasanya itu berbeda dengan ketika Once yang menyanyikan. Betul nggak, Yunda? Iya, betul. Nah, kalau Once, beda banget. Begitu Opik, spiritualitas yang muncul di situ. Iya. Betul. Yang ada nanti kalau ini kan sebenarnya keberpihakan. Orang mau kemana sih? Jadi orang tuh nggak bisa loh. Di satu sisi dia penyanyi pop juga, kemudian dia penyanyi religi juga sebenarnya. Anggaplah tadi, makanya Kang Arul kan bilang, ya kan, berapa grup-grup band atau siapapun penyanyi solo, ya dalam petik dia tidak ajak di musik religi. Kenapa? Karena itu bukan ranahnya dia. Tetap orang mengenal dia sebagai pelaku musik di dunia pop, bukan dunia religi. Adapun dunia religi dibikin lagu hanya sebagai sebuah momen aja, memanfaatkan apa? Ya, memanfaatkan momen Lebaran, memanfaatkan puasa dan segala macam. Nah, sedangkan orang pelaku musik religi bukan berdasarkan momen, dia membuat setiap saat. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada semangat dakwah di situ. Dan itu akan mempengaruhi substansi kan, Mas Agus? Kenapa? Akan mempengaruhi substansi lagunya kan? Lah iya. Saya pernah dengar orang nyanyi lagu Demi Masa. Ada satu grup di Bandung, bagus banget. Pembagian suaranya keren. Demi masa, gitu kan? Sesungguhnya manusia kerugian. Bagus, tapi ruh ataupun jiwanya itu soulnya nggak dapet kayak Rehan nyanyiin. Mungkin kamu pernah dengar lagi festival salah satu misalkan kontes dangdut misalkan ya, nyanyiin lagu Opik, nggak dapet ruhnya. Betul. Sekedar entertainnya oke, tapi harusnya makanya sebenarnya inilah yang diperlukan konsistensi dan yakin. Nah, maka saya sangat menyayangkan ketika ada, kemudian saya kritik waktu itu ada anak nasyid kemudian menjadi apa? Menjadi juri dangdut. Loh, saya bilang, ini mau gimana sih ceritanya? Mungkin ini mikirnya cengkok-cengkoknya dapat. Loh, enggak, dia jadi juri. Jadi juri festival dangdut. Wow. Ini gimana, sedangkan dia adalah membranding dirinya sebagai penyanyi nasyid. Nggak masuk sih. Kecuali nggak masuk, menurut saya membuat kacau itu, nggak konsisten. Di satu sisi mungkin dia ingin memperlihatkan gue bisa lo diakui, tapi bukan begitu caranya gitu. Betul. Ya, sepakat. Gitu. Kalau cara pribadi sih oke lah, nggak jadi masalah. Kita juga sering dengerin kan dangdut, suka lihat gitu. Tapi ketika misalkan terjun secara struktur gitu ya, masuk pada sistem yang kemudian membuat orang itu gamang terhadap posisi dan branding dia, nah ini kan jadi Opik kalau penyanyi dia Dova apa dicopot sorban? Kagak kan? Ya, betul. Tetap aja begitu. Identitinya jelas gitu. Oke, Kang Arul, gimana nih Kang Arul? Udah terjawab atau belum? Udah. Paling tantangan Kang Agus saya suruh nyanyi Dialova kan. Oh ya, Kang Arul coba lah nyanyi Dialova. Biar YouTube saya viewernya 6 juta gitu. Yang Boleh. memastikan. Like 2.200. Ini Kang Arul yang nyanyi atau Mas Agus nih yang nyanyi? Kang Arul lah, gimana? Oh, saya yang nyanyi. Nanti viewer saya 2 juta. Yang diselek 2.500.000. Sekaligus kita ingin ini juga, ya kan sebagai pakar digital kan, apa yang lihat tuh kalau Kang Arul bekerja nggak para buzzernya ini.
Eko gimana nih Mas Eko nih Mas Eko? Mas Eko belum di-unmute. Oke, silakan Mas Eko. No comment dulu deh. Karena ya sering tektokan juga sama Mas Agus, apa yang mungkin disampaikan oleh Mas Agus sedikit banyak ya sudah nangkep, dan juga sebenarnya kegelisahan Mas Agus hampir sama sih dengan apa yang aku alamin gitu, karena memang mungkin beda form aja gitu. Dalam lingkup seninya seni, dalam rumah besarnya seni gitu. Tapi kan kalau bedanya Mas Agus di musik, dan khususnya musik nasyid ya, kalau memang aku kan lebih ke teater gitu, dan lebih apa ya, lebih kecenderungannya lebih ini, kegelisahannya sama, tapi lebih sedikit lebih kompleks ya, karena memang benar-benar kayaknya teater itu menjadi anak tiri sebagai satu karya seni di mata, bahkan bukan hanya di mata pemerintah ataupun sebagai pelaku sendiri, tapi memang untuk masyarakat kayak terkesan bahwa teater itu eksklusif dan lain sebagainya. Padahal justru teater dan seni pada umumnya itu kan lahir dari masyarakat. Tapi kenapa seakan-akan ada dikotomi sebagai ini anak tiri, ini anak eksklusif dan lain sebagainya. Ternyata juga apa yang dialami Mas Agus tidak jauh berbeda dengan yang saya alami di teater. Ya untuk pertanyaan sih sebenarnya nggak ada gitu, karena ya karena lebih sering juga tektokan sama Mas Agus, sama Kang Arul juga, beberapa masukan juga sudah disampaikan, sedikit banyaknya seperti itu sih. Tapi apa yang sudah disampaikan Kang Arul barusan sama Mas Agus sangat menarik untuk menjadi cerminan juga buat saya, bagaimana seni seharusnya ke depannya seperti apa dan bagaimana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko. Saya satu lagi. Oke, ada yang Mbak Yunda satu lagi. Boleh, silakan. Mas Gimana, Agus Kang Arul? kan pelaku sejarah ya, pelaku dan korban sejarah gitu loh. Kalau dari sisi kontestasi dan komodifikasi, pernah nggak ngalamin atau melihat atau dari kola wakila lah, dari omongan bahwa ketika dulu nasyid menjadi luar biasa, senada albumnya luar biasa, kemudian beberapa grup juga ngeluarin musik, pernah nggak ada produser yang rebutan gitu loh, menawarkan menawarkan paket, oh kita kontrak ya setahun ini gitu loh, dalam konteks komodifikasinya lah. Ya. Yang jelas gini, senada waktu itu ya memang ada beberapa yang ingin melamar ya, jadi dari label, dan akhirnya jatuhnya tuh ke Blackboard gitu. Nah, ketika waktu dulu saya pindah ke Aquarius, saya tidak bisa kemudian mengajak Senada masuk ke situ karena Senada masih di dalam dalam kontraknya dengan Blackboard, yang akhirnya saya harus mencari talent tersendiri dan mendapatlah debu, Uje, dan Opik. Nah, tidak hanya ternyata di Indonesia, Senada pun dilirik juga oleh produser dari Malaysia. Dan itu memang sudah dibuktikan, akhirnya dibuat di sana. Gitu. Nah, jadi ketika waktu itu memang sedang booming, ya boleh dibilang ya Senada itu ya menjadi pusat perhatian dari para produser. Ya. Dan itu pun masih masih tetap sebenarnya hukumnya sama ya, hukumnya berlaku sama seperti Kang Arul tadi sampaikan. Artinya apa yang terjadi di musik di band-band pop pun harusnya terjadi di musik di ranah religi. Nah, demikian juga dengan Opik. Nah, cuman memang ada sesuatu yang kadangkala ya ini loh, menurut saya dalam kaitannya ke dalam perlakuan ya, dalam pemberlakuan gitu. Nah, karena ini musik religi, kadangkala effort yang dilakukan oleh
oleh para produser itu tidak seperti mereka memproduseri lagu-lagu yang di wilayah pop. Itu perlu diakui. Satu itu. Kemudian juga bargaining kita nih, kayak contoh waktu itu Opik diminta ikut featuring dengan Maher Zain. Bayangin, Maher Zain pengen featuring Opik untuk dijual di Indonesia. Ya, tapi Maher Zain tidak mau featuring Opik di luar ke luar negeri. Kan kurang ajar begitu. Bilang mau Opik udah nggak usah, Pak. Gila aja deh. Ya kan, sementara dia mau nempel sama lu masuk ke Indonesia, tapi dia tidak memberikan peluang untuk Opik ikut bisa tampil di pasarnya mereka. Nah, itulah yang terjadi dengan Rehannya di Indonesia. Jadi di satu sisi waktu dulu penggemar nasyid Indonesia berdebat tentang halal haramnya musik, senada begini-begini, masuk Rehan dengan musik diterima. Dan bahkan selama 1 bulan penuh ketika bulan Ramadan, Rehan tuh ada di Indonesia. Karena di Malaysia kalau bulan Ramadan tuh sepi, bener-bener masyarakat di sana itu mengartikan bulan Ramadan tuh hanya untuk ibadah, nggak ada kegiatan yang lain. Makanya 1 bulan penuh beberapa tahun mereka ada di Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena pangsa pasar Indonesia ini untuk Islamnya itu sangat jelas dan besar. Begitu. Nah, tapi sekali lagi kadangkala pemberlakuan treatment dari produser atau pelaku-pelaku itu masih tidak sebanding lah, tidak seimbang dengan dengan musisi-musisi pop yang ada. Kenapa ya? Itu karena tadi ini hasilnya. Ini kan salah satu bentuk nih bagaimana penghargaan terhadap musisi atau orang yang bergerak di dunia religi. Sementara Indonesia pangsa pasar lagu Islam mungkin jauh lebih besar dari yang pop seperti saya buktikan tadi di Aquarius. Tapi kalau pernah nggak Kang Agus nasid itu jadi bintang iklan gitu? Ada ya. Ada loh bintang iklan ada, dan sekarang pun ada. Gitu. Dan sekarang ini ada satu grup nasyid, cuman itu dia kadang-kala makanya saya bilang saya suka mengkritisi. Ada satu grup nasyid itu K-pop banget tampilannya. Coba dilihat dalam grupnya Adam ya. Itu K-pop banget, Koreaan banget. Dan itu mungkin salah satu kalau saya kaitkan dengan budaya pop, dia memahami. Nah, cuman kadangkala anak nasyid ini ketika masuk ke wilayah industri, ya kan? Jadi ini loh, ngalami yang namanya apa sih istilahnya Kang Harul itu, mental itu nggak siap gitu. Oh iya. Gegar budaya. Gegar budaya. Jadi dia lebih merasa keartisan itu lebih tinggi gitu. Itu yang menurut saya jadi aneh. Sementara sama sekali misalkan dia membuka harga gitu ya. Oh, kita sekian nih. Gue bilang siapa lu? Gitu loh. Jadi sok menggunakan term-term dari wilayah profesionalitas di dunia pop gitu. Padahal dia tidak tahu di dalam itu seperti apa. Bagaimana orang di dunia pop itu kalau dia nggak kenal dengan orang lain, itu yang namanya bicara mengenai angka itu tidak menjadi sesuatu yang dikedepankan. Nah, gegar budaya inilah yang kemudian banyak terjadi di anak nasyid ketika terbuka peluang. Nah, salah satu nih kalau yang saya salut sekarang adalah Ebit Bite. Ebit Bite bahkan pernah roadshow beberapa kota di Amerika karena dia alirannya nge-rap. Gitu. Jadi ada ya nasyid-nasyid di Indonesia itu, dan Ebit Bite saya bilang nasyid kenapa? Karena dia muncul dari wilayah nasyid walaupun dia alirannya genrenya adalah rapper. Oke. Sudah cukup Kang Arul? Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Agus Setiawan. Kalau Bang Agus melihat dari Sulaiman, bagaimana di YouTube sering menyisipkan lagu-lagu dakwah. Videonya beberapa kali juga viral di Malaysia. Ya, gimana kalau Ustadz Dery ini kan berangkat juga dia dari
penyanyi dunia pop ya. Dia punya grup metal underground namanya Betrayer gitu. Nah, dia berangkat dari sana. Kemudian pergerakan dakwah dia lebih diwarnai oleh pergerakan ya teman-teman yang memang bergerak di wilayah dakwah ya. Jadi teman-teman yang suka huruf, nah yang suka yang seperti itu gitu. Nah, jadi memang beda kalangan Ustadz Dery Sulaiman itu komunitasnya dia sudah memiliki komunitas yang ajak gitu, sama dengan Kang Gito. Gitu. Ustadz Dery Sulaiman itu sama dengan Kang Gito Rolis pada waktu itu. Jadi kalau saya melihat, ya ini adalah sebuah fenomena juga gitu loh. Dan Ustadz Dery Sulaiman itu muncul lagunya dan dia naik itu ya dari lagu yang sederhana sebenarnya. Lagu apa coba? Ya lagu itu. DSA yang pertama ya orang kaya mati, orang miskin mati itu kemudian mengangkat popularitas beliau ya di musik religi, di industri gitu, di dakwah. Nah, seperti itu kira-kira. Gimana nih Mas Agus? Halo Mas Agus. Mas Agus boleh banget ya. Ya itu lagu-lagu itu yang ini yang viral di grup Telegram yang saya ikuti. Ya. Memang beliau juga sangat bagus dalam kaitannya menata medianya itu. Mas Agus. Beliau luar biasa memang. Gitu. Oke. Udah cukup Mas Agus? Terima kasih. Sama-sama. Untuk yang lain gimana? Gimana nih? Apa mencukupkan? Dari Kang Arul lagi mungkin? Apakah sudah cukup Kang Arul? Kang Arul lagi makan enak banget, saya jadi pengen makan. Dari Mas Eko mungkin? Atau ini ada Mas Holis, ada Mas Dio, ada Pak Sugi, ada Pak Arifin tadi ya? Ya, Mas Kolis lagi makan dengan Kang Arul. Ya alhamdulillah juga gini, saya baru selesai nih membuat 2 lagu untuk Basnas ya, Badan Amil Zakat pusat, dan insya Allah 2 lagu ini nanti akan dibawakan untuk ulang tahun Basnas di Januari katanya, untuk dinyanyikan oleh seluruh audiens yang hadir pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu mungkin saya ikuti juga apa kata Opik. Ketika kita berkarya jangan pernah berhenti. Ya, terus saja mau laku nggak laku jangan berpikir itu berkarya kayak Eko itu berkarya luar biasa dia. Sama kayak ada orang ini kan, anak muda mukulin batu terus sampai 100 kali, kemudian dia berhenti, datanglah kakeknya. Ya kan, kenapa cu? Capek Akhirnya kakeknya mukul 4 kali, pecah. Loh kok kakek bisa? Karena kakeknya cuma nerusin doang. Dia udah 100 kali gitu. Nah, jadi dalam berkesenian itu jangan pernah berhenti berkarya. Itu adalah Opik. Opik sudah 6 album dia bikin, kagak ada yang meledak. Akhirnya meledak dengan 1 lagu Tobo Hati. Betul. Ini fenomenanya tadi beda ya, karena beliau dengan teman-teman tadi itu dakwah jamaah tablik yang juga sudah komunitasnya luar biasa. Ya memang beliau aktif di situ, artinya dengan dia membuat lagu yang berjiwanya itu adalah ke sana awalnya ya. Jadi masuk banget gitu. Ya, Oke. Jadi ini intinya jangan berhenti berkarya nih, Bapak. Iya. Ini tinggal Bapak ini, Mbaknya tadi udah pergi. Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Oke, apakah masih ada? Ini baru bergabung Mas Harun Ar-Rasyid. Halo Mas Harun. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Mas Agus Edward. Oke, saya anggap cukup. Boleh Mas Agus mungkin bisa kasih closing statement untuk teman-teman di sini. Bapak sih lebih tepatnya, Bapak di sini. Iya, saya di sini Mbak sendiri. Ya baik,
saya kira tadi kita sudah banyak ya yang dibicarakan. Ya artinya sebagai sekarang kan kita bisa melihat ini musik religi itu dari dua sisi ya. Dari sisi kita sebagai pelaku di industrinya, ya sebagai pembuat karya, dan satu lagi sebagai penikmat. Nah kalau saya sih berharap gitu ya, ketika kita sebagai penikmat, apapun yang dihasilkan oleh teman-teman di wilayah musik religi, ya kita nikmati aja. Karena dengan kita menikmati, yang pertama, mudah-mudahan kita mendapatkan efek dari apa yang dinyanyikan dari lirik lagu itu. Yang kedua, sebagai amal jariah juga. Untuk apa? Ya untuk menambah viewers lah minimal. Gitu loh. Keberpihakan kita untuk mendukung lagu-lagu religi. Nah, bagi pelaku, ya itu tadi, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karena kita berkarya bukan untuk viral. Kita berkarya bukan untuk terkenal, tapi kita berkarya ya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Gitu kira-kira. Wow, terima kasih Mas Agus. Sebuah closing statement yang luar biasa ya. Kita berkarya bukan untuk viral, tapi kita berkarya untuk bermanfaat. Masuk Agus. Terima Foto kasih. bareng, Mas. foto bareng. Siap, saya tutup dulu ya. Terima kasih nih ya untuk Mas Agus, untuk Kang Arul. Sama-sama semuanya, makasih banget. Makasih semuanya. Jangan lupa minggu depan masih ada ya Kang Arul ya, masih ada malam minggu produktif di jam yang sama. Kue cucur. Nah, Kue cucur. Akan di mana itu? nanti tema minggu depan lihat di grup saja. Oke, sebelum foto bersama saya tutup dulu. Nun wal qalam wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama. Foto dulu kan nih? Ya, boleh. Om Ipin minta tolong fotoin, boleh ya Om Ipin ya? Nah. Oke. Oke, yuk. Boleh foto. 1, 2, 3. Mama. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Makasih jumpa. Kang Agus. Makasih. Sama-sama, makasih semuanya ya. Makasih, Mas Agus. Thank you. Senang berkenalan dengan Mas Agus dan Bapak Ngopi-ngopi Sama-sama. lagi kapan-kapan Mas Agus. Amin. Kita bikin konser bareng itu. Wow. Yang Kayaknya di Jogja konkret. oke nih. Kayaknya Jogja selanjutnya oke nih. Oh iya. Jogja boleh nih, Jogja dekat. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.